Gadis desa ini berlari bersama ibunya. Gadis akan mengikuti ujian di perguruan tinggi. Lalu bertanya Satpam, ini sekolahan masih jauh, kata Satpam. Lalu si gadis sama ibu sangat bingung. Ibu nyuruh naik taksi tapi nggak ada taksi yang lewat. Gadis sama ibu sangat panik karena ujian akan dimulai sebentar lagi. Lalu si gadis bersama ibu menghadang mobil yang sedang lewat. Kata si gadis, kakak tolong kami, kakak saya mau masuk ujian. Dan saya salah masuk sekolah dan saya mau pesen taksi tapi nggak ada taksi. Jadi saya mau minta tolong sama kakak untuk antar saya. Bisakah kakak mengantarkan saya sebentar? Kata si ibu, tolong tuan, tolong antar kami tuan. Lalu si tuan menyilahkan masuk ke mobil. Terima kasih tuan. Mobil pun berjalan lalu berhenti menjemput temanya. Lalu teman masuk, setelah duduk teman nengok ke belakang. Oh, ada wanita di dalam? Teman pun mau turun, Pak Lu berkata. Udah nggak apa-apa dia mau masuk ujian di perguruan tinggi. Dan saya mau mengantar dia dulu. Kalau begitu ayo cepat antar dia ujian, jangan sampai ketinggalan. Kita bicarakan pekerjaan nanti saja, oke. Sang ibu sangat berterima kasih sama tuan baik. Mobil pun berjalan lagi. Kata si gadis setop kakak sekolahannya di depan itu. Kakak terima kasih, karena kebaikan kakak saya bisa mengikuti ujian. Kalau bukan kebaikan kakak entah bagaimana saya mengikuti ujian. Lalu gadis bertanya, nama kakak siapa? Gak usah peduliin namaku, kamu harus mengikuti ujian, ujar si kakak. Siap kakak, mudah-mudahan saya lulus dalam ujian. Si kakak memanggil, gadis kecil buruan masuk ujian di perguruan tinggi. Semangat gadis kecil, kakak. Namaku Xiaomi, terima kasih kakak. Nak, ibu menunggu di depan, semangat ya nak. Si ibu berterima kasih sama tuan. Terima kasih tuan, sama-sama bibi. Si kakak pun pergi, terima kasih orang baik, terima kasih. Setelah di kantor, sekretaris kakak dan asistennya berlari menemuinya. Bos bertanya ada apa? Ceritakan jangan panik. Di rekening perusahaan tidak ada uang sedikit pun, dan saya tidak bisa membayar karyawan-karyawan kita. Dan mereka akan pergi kalau tidak dibayar gajinya bulan ini. Lalu si bos mengasih surat rumah dan kunci. Mobil sama sekretaris untuk dijual dan bayar gajinya karyawan-karyawan kita. Dan saya akan mencari cara untuk cari masukan. Udah kalian pergi. Setelah karyawan pergi, si bos mencoba telepon temanya yang dulu pernah dia bantu. Si bos pun menelpon temanya tapi nggak ada hasil. Si bos berpikir sejenak, lalu telepon temanya satu lagi dan hasilnya pun sama. Si bos sangat gelisah dan tak lama sekretaris dan asisten masuk lagi. Bukankah saya suruh jual itu semua? Kenapa kalian balik lagi? Itu semua nggak usah dijual bos. Si bos bertanya, kenapa? Ada orang yang menginvestasikan ke perusahaan kita 5 juta bos. Yang menginvestasikan ke perusahaan kita siapa? Lalu masuk seorang wanita bersama putrinya. Itu orangnya bos. Lalu wanita menyapa, kakak. Lama kita tak jumpa, bagaimana kabar kakak? Nona sama ibu ini siapa? Tuan nggak ingat sama kita. Xiaomi bertanya, kakak benar nggak ingat sama kita berdua? Saya Xiaomi dan ini ibuku. Kami yang pernah kakak tolong waktu mau amal ujian di perguruan tinggi 10 tahun yang lalu. Kakak ingat nggak? Ada gadis kecil yang akan mengikuti ujian yang salah sekolahan. Saya dan ibu aku yang nggak dapat taksi. Kakaklah yang mengantar saya sampai bisa mengikuti ujian. Sayalah gadis kecil itu. Oh Xiaomi, iya saya ingat sekarang. Saya benar-benar saat kalian masuk. Kamu benar-benar sudah berubah menjadi perempuan hebat. Dia menjadi tambah cantik. Ibu berkata, kamu ngobrol berdua dulu, ibu mau keluar dulu. Oke ibu. Sekretaris Wong antar bibi jalan-jalan, asisten Chen kamu jaga bibi, ujar si bos. Oke bos. Si bos pun menyilahkan duduk Xiaomi.